Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Willianto Muhammad, Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 23050730102. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen saya, yaitu menjelaskan tentang las. Nah, yang pertama itu ada yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini dan membacanya, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengolahan logam, nah, tujuannya itu agar peserta didik dapat mengolah dengan baik dan sesuai standar yang dibutuhkan pada perusahaan tertentu yang diinginkan. Nah, maka dari itu mungkin saya akan lanjut ke materi selanjutnya dengan tujuan pembelajaran las. Nah, saya akan menyampaikan konsep utama dari pembelajaran pengelasan ini. Nah, tujuan pembelajaran las itu, oke.
Nah, nah di sini saya sudah bikin tujuan pembelajaran dari les tersebut. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini, memahami gambar teknik. Nah, supaya kita sebagai anak kelas memahami cara pengelasan yang baik, cara pengelasannya gimana, makanya kita harus mengetahui konsep dasarnya, yaitu ini, memahami gambar teknik. Nah, yang kedua ada memahami proses pengelasan seperti SMAW, GMAW, dan lain-lain. Nah, itu tuh salah satu teknik-teknik les. Mungkin di sebuah perusahaan itu membutuhkan, kita butuhnya apa. Contohnya kita membutuhkan teknik SMAW, terus GMAW, dan lain-lain. Nah, yang kedua memahami mutu pengelasan. Nah, memahami mutu pengelasan ini gimana sih pengelasannya bagus tuh gimana sih konsep cara pengelasan yang baik dan benar itu gimana, makanya kita mempelajari cara pengelasan. Nah, selanjutnya ada mampu melakukan pemotongan mekanik. Nah, itu adalah konsep mungkin semua pengelas itu bisa melakukannya untuk agar pengelasan itu menjadi ini, mutu pengelasannya itu jadi sangat baik. Saya masuk materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan manfaat pembelajaran les. Nah, yang pertama itu memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Nah, yang saya sebutkan di awal tadi.
yang di bagian umum. Nah, kayak kita mempelajari les SMAW, EGAW, terus kita harus menguasai itu gambar mesinnya, terus kita harus menguasai mutu dari las tersebut agar kita bisa bekerja di sini, kalangan industri. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, memiliki juru las yang terampil dan bersertifikat. Nah, semua itu bercakup daripada yang pertama yang saya bilang tadi, yang diutama mempelajari agar kita kalau misalnya pengelasan kita bagus, pasti kita untuk mengetahui las itu kita bagus, jadi kita mengikuti kompetisi mendapatkan sertifikat agar kita mengetahui las kita itu bermutu atau tidaknya. Untuk untuk bisa kita bekerja di sini di industri, maka kita membutuhkan sertifikat. Nah, yang ketiga, mampu menerapkan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup, atau disingkat 3KLH, yaitu keselamatan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, pentingnya ini agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, saya kayak kecelakaan dalam pengelasan. Contoh misalnya kayak kita nggak pakai helmet atau nggak pakai kacamata, nanti bisa membutakan mata kita sendiri atau membahayakan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya mampu menerapkan budaya kerja. Nah, mampu menerapkan budaya kerja itu kayak kita bekerja di industri. Jadi kita mampu kayak mengikuti aturan yang di situ, gimana prosedurnya, gimana apa yang ada di industri tersebut. Nah, mungkin ada nih dari mahasiswa-mahasiswa yang bertanya, kegunaan dari las itu apa sih? Apa sih las itu? Nah, jadi kita di sini menjelaskan. Mungkin dari mahasiswa mungkin ada yang bertanya, pengelasan itu digunakan sebagai apa sih? Apa sih las itu? Nah, Nah, saya kan menjelaskannya, itu pengelasan digunakan untuk menyatukan dua logam menjadi satu. Nah, prosesnya itu sederhana, yaitu menerapkan panas ke setiap komponen logam. Nah, apa sih gunanya gitu? Nah, gunanya itu kayak misalnya kita lagi kerja di industri perkapalan atau apa. Jadi kita pasti ada yang namanya kita mengelas bagian kapal. Untuk apa, Bang? Untuk menyambung itu dua logam menjadi satu. Nah, agar dia tidak ada kebocoran di kapal itu atau apa. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu cara pengelasan sederhana, jadi di sini saya akan mencontohkan satu saja contoh pengelasan
dari pengelasan posisi flat. Nah, posisi flat itu apa sih Bang? Posisi flat itu bisa dinamakan juga 1G. Nah, posisi sih Nah, ini adalah contoh sederhana dari posisi flat atau 1G tersebut. Nah, gimana sih cara pengelasan yang baik dan benar? Nah, jadi posisi kita itu sumbulas kita berada di sini dan kita hanya cukup menggoyangkan kayak kiri kanan sampai las itu tertutup rapi dan tidak ada celah. Biar apa? Agar tidak ada kebocoran atau lubang-lubang mungkin kayak saya di kapal tersebut, oke, biar tidak ada celah air yang masuk atau apa. Nah, makanya gunanya ngelas itu ya untuk menutupi sebuah lubang. Nah, jadi mungkin sekian dari pengelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.